Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Apakah anak-anak sudah siap? Apabila sudah siap, simaklah video ini dengan seksama. Nah, yang pertama kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Ada 4 pecahan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya adalah pecahan 2/6. 3/5 dan 6/9. Nah, sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya adalah pecahan 5/3, 7/4, dan 11/7. Nah, bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Berikut adalah contoh pecahan campuran. 2, 7/3. 2 ini adalah bilangan bulat. 7/3 adalah pecahan. Nah, jadi ini disebut dengan pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh lainnya adalah pecahan 8, 3/5. dan 1/8/7. Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Contoh 0,6. Kemudian 0,16 dan 0,136. Nah, pecahan yang keempat adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contohnya 8%. Artinya 8/100. Kemudian 25%, artinya 25/100. Nah, jadi penyebutnya pasti 100. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya, ubahlah pecahan 16/3 menjadi pecahan campuran. Nah, kita membagikan 16 dengan 3. 16 dibagi 3 dapat 5. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Kemudian dikurangi. 16 dikurangi 15 hasilnya adalah 1. Jadi 5 ini /adalah hasilnya dan 1 adalah sisanya. Nah, jadi 16/3 sama dengan 5/1/3. 5 ini adalah hasilnya, 1 adalah sisanya, dan 3 ini dari penyebut pecahan aslinya. Nah, kemudian kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, ubahlah pecahan 3/2/5 menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan penyebutnya dengan bilangan bulatnya. 5 dikali 3. Nah, setelah itu tambahkan pembilangnya. Nah, jadi 5 dikali 3 ditambah 2/5. Penyebutnya tetap sama. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Kemudian kita tambahkan 2. 15 ditambah 2 sama dengan 17.
per 5. Nah, kita tetap menuliskan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, kemudian kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Nah, yang pertama kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya adalah mengubah pecahan 3/5 menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu kan pecahan yang penyebutnya 10, 100, atau 1000. Maka kita ubah penyebut dari pecahan 3/5 ini menjadi 10. Untuk mengubah penyebut 5 menjadi 10, kita harus mengalihkan dengan angka 2. Apabila penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya harus dikalikan 2. Nah, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10. Per 10 sama dengan 0,6. Nah, kemudian pecahan yang kedua, 1/4. Penyebut dari pecahan 1/4 ini harus kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Karena tidak bisa dijadikan penyebut 10, maka kita ubah menjadi penyebut 100. Supaya menjadi 100, maka kita harus mengalihkan 4 dengan 25. Nah, 4 dikali 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, penyebutnya sudah 100. Nah, maka kita ubahlah menjadi desimal. 25 per 100 itu sama dengan 0,25. Nah, setelah itu kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Dan pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000. Lalu sederhanakanlah pecahan ke bentuk paling sederhana. Nah, contohnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,5 adalah pecahan desimal, kita akan buat menjadi pecahan biasa. 0,5. Karena ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Jadi 5/10. Kalau sudah, kita sederhanakan ke pecahan yang paling sederhana. Anak-anak sudah pernah ya belajar menyederhanakan pecahan? Nah, 5/10 kita bagi dengan angka 5. Apabila pembilangnya dibagi angka 5, maka penyebutnya juga dibagi angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Kemudian contoh yang kedua, 0,05. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Jadi 5/100. Nah, kita sederhanakan. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kemudian contoh yang ketiga, 0,005. Nah, karena ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya juga ada 3 angka 0. Jadi per 1000. 5/1000. Nah, kita sederhanakan. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Contoh yang lainnya, 0,2. Karena ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Kemudian kita sederhanakan. 2/10 disederhanakan dibagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Nah, contoh yang selanjutnya, 0,75. Karena ada 2 angka di belakang koma,
maka penyebutnya adalah 100. Ada 2 angka 0. Nah, 75 per 100 kita sederhanakan. 75 dibagi 25, 100 dibagi 25. Nah, ini harus sama ya. 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah 0,625. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Jadi 625 per 1000. Kita sederhanakan, langsung saja dibagi 125. 625 dibagi 125 hasilnya adalah 5. 1000 dibagi 125 hasilnya adalah 8. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Caranya adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Nah, contohnya 1/2. 1/2 ini adalah pecahan biasa. Kemudian kita ubah penyebutnya menjadi 100. Untuk mengubah penyebutnya menjadi 100, kita perlu mengalikan 2 ini dengan 50. 2 kali 50, 100. Karena penyebutnya dikalikan 50, maka pembilangnya juga harus dikalikan 50. 1 dikali 50 adalah 50. 2 dikali 50 adalah 100. Nah, sehingga kita tulis saja 50 per 100 itu artinya adalah 50%. Nah, kemudian contoh yang kedua, 3/4. 3/4 ini adalah pecahan biasa. Kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, dengan cara mengubah penyebut ini menjadi 100. 4 supaya menjadi 100 harus dikalikan dengan 25. Karena penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. 3 dikalikan 25 hasilnya adalah 75. 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. 75 per 100 ini itu sama dengan 75%. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa yaitu dengan mengubah bentuk persen menjadi penyebut 100, kemudian disederhanakan. Nah, contohnya 25% ubah menjadi penyebut 100, menjadi 25 per 100, kemudian disederhanakan. 25 per 100 kita bagi 25. Nah, 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah pecahan yang paling sederhana. Kemudian contoh selanjutnya adalah 40%. Kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100. 40% itu artinya 40 per 100. Kemudian kita sederhanakan, pembilang dan penyebutnya dibagi 20. 40 dibagi 20 hasilnya adalah 2. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 25. Nah, ini adalah pecahan yang paling sederhana. Demikianlah penjelasan tentang materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Semoga anak-anak lebih mudah memahaminya. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.